Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita bisa berkumpul di channel pilihan kita yakni channel Sang Penghujat. Di episode ke-69 ini, kita masih meneruskan pembahasan kita mengenai Alkitab, dan kita telah sampai di kitab Keluaran pasal yang ke-25. Alangkah baiknya Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian menyiapkan apa saja untuk kenyamanan Anda dalam menyaksikan tayangan kita ini. Kami akan membacakan tiap ayatnya dan kami mulai dari ayat pertama. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Ayat ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus, dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Ayat keempat, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Di sini kita melihat dari ayat pertama, ayat ke-1 hingga ayat ke-7, oleh LAI diberi subjudul Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan kudus. Kita melihat ada firman Tuhan kepada Musa, bahwa Musa diharuskan untuk memungut persembahan khusus bagi Tuhannya ini, atau biasa kita sebut sebagai Yahweh. Musa diharuskan memungut, jadi tidak hanya menerima, tetapi memungut persembahan dari orang-orang Israel yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kepada Yahweh. Dikatakan di sini, di ayat kedua, bahwa orang Israel yang terdorong hatinya memberikan persembahan kepada Yahweh. Terdorong hatinya ini adalah unsur sukarela dari orang-orang Israel untuk memberikan persembahan, memuji Tuhannya yang telah menolong mereka keluar dari Mesir. Ada rasa keikhlasan, tetapi justru di ayat berikutnya ada aturan dari Yahweh mengenai persembahan dari orang Israel, bahwa orang Israel yang memberikan persembahan khusus bagi Tuhannya ini harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yakni barang-barang yang menjadi persembahan untuk Yahweh ini adalah seperti yang Anda lihat dari ayat ketiga hingga ayat ke-7. Ada emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Ada kemudian minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan ukupan, serta wangi-wangian. Juga ada permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ada barang-barang yang memang dikhususkan bagi Yahweh ini, yang diminta oleh si Tuhan. Jadi orang Israel tidak seenaknya memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalau memang ingin memberikan persembahan, ya ini yang harus diberikan kepada Tuhannya. Ada emas, perak, dan lain sebagainya. Ya ini sesuatu yang sebenarnya menurut nalar kita ada kontradiksi di sini. Orang memberikan persembahan memang dari hatinya sendiri, tergerak oleh karena ingin memberikan persembahan. Tetapi ternyata ada hal-hal yang dikhususkan oleh si Yahweh ini, oleh si Tuhannya Musa atau bangsa Israel ini, bahwa dia hanya mau menerima persembahan, ya barang-barang semacam ini, kain ungu, ada kain kirmisi, dan lain sebagainya. Dan perlu kita lihat ada sesuatu yang sedikit janggal menurut saya, bahwa di sini ada kulit lumba-lumba yang diminta oleh Tuhan. Oh no!
sungguh sesuatu yang menurut nalar saya ini susah untuk diterima, karena orang Israel ada di padang gurun dan bukan di lautan. Bagaimana mereka bisa memiliki kulit lumba-lumba? Ini menjadi pertanyaan saya awalnya. Untuk itu saya mencoba mencari apakah benar yang diminta Yahweh ini adalah kulit lumba-lumba. Ternyata terjemahan dari LAI ini sedikit menyimpang. Karena kalau kita melihat terjemahan dari bahasa yang lain, ternyata kulit lumba-lumba ini adalah kulit dari bejer. Bejer ini dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah luwak, cerpelai, musang. Namun ternyata oleh LAI justru diubah menjadi kulit lumba-lumba. Ini menjadi tidak masuk akal. Karena orang Israel ada di padang gurun. Bagaimana mungkin mereka bisa mempersembahkan kulit lumba-lumba? Bukankah lumba-lumba adalah sejenis ikan yang ada di lautan? Sedangkan orang Israel ada di padang gurun. Jadi lebih masuk nalar saya bahwa yang dimaksud oleh Tuhannya ini adalah kulit luwak atau kulit musang. Jadi bukan kulit lumba-lumba. Jadi ini satu tugas dari LAI untuk membenahi terjemahannya sendiri. Karena adanya kengawuran dari penerjemahan tentu saja akan berakibat fatal. Bahwa ada kebohongan, ada pemelintiran terjemahan. Sehingga akan menyebabkan orang tidak lagi percaya kepada Alkitab. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Dan kita memang melihat bahwa ini adalah arogansi, satu bentuk otoritas dari Tuhan kepada kita manusia. Berdasarkan dari cerita ini, bahwa kita pun boleh memberikan persembahan apapun, tetapi harus memenuhi apa yang dimau si Tuhan. Jadi kita tidak seenaknya sendiri memberikan persembahan. Kalau ingin memberikan persembahan, ya barang-barang semacam ini. Emas, perak, kain, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah ya memang Yahweh ini butuh barang-barang semacam ini? Bukankah barang-barang semacam ini justru merupakan ciptaannya sendiri? Ada emas, perak, bukankah dia yang menciptakan itu semua? Lantas untuk apa dia butuh persembahan? 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Apakah ini sebagai unjuk kesetiaan kita, kerelaan kita kepada Dia sebagai Tuhan? Jika demikian, untuk apa kita harus memberikan hal-hal semacam ini? Apakah Tuhan ingin melihat sogokan dari kita, suapan dari kita? Bukankah ada larangan dari Dia agar kita tidak memberikan suap dan tidak menerima suap? Kita dilarang menerima suap. Ternyata di sini seakan-akan kita diperbolehkan memberikan suap kepada Yahweh. Ya, ini nalar kita diuji lagi di sini. Tinggal tergantung persepsi Anda bagaimana. Menurut saya ini hanyalah pola laku dari aturan-aturan yang dibuat manusia yang membuat kitab Keluaran ini. Oh no! Hanya mengatasnamakan nama Yahweh hanya untuk mendapatkan enaknya saja. Mendapatkan barang-barang yang berharga bagi dirinya sendiri. Lantas jika sudah ada persembahan, mau diapakan barang-barang ini? Tentunya yang memakai adalah manusia. Segala jenis permata, emas, perak, dan sebagainya yang pakai juga manusia. Nah, inilah harus nalar kita yang waras, yang mengerti bahwa ini hanyalah penipuan, pembohongan dengan mengatasnamakan Tuhannya. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Ayat ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Di ayat ke-8 dan ke-9 ini, Tuhan kembali memerintahkan kepada Musa untuk membuat tempat kudus bagi Yahweh. Sehingga Yahweh ini dapat berdiam di tengah-tengah bangsa Israel.
Ini ada contoh-contohnya untuk membuat kemah suci dan segala perabotan. Ini akan ditunjukkan kepada Musa cara pembuatannya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Mengenai tabut perjanjian, ayat ke-10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Di ayat ke-10 hingga ayat ke-11 ini oleh LAI diberi subjudul mengenai tabut perjanjian. Yahweh, Tuhan Allahnya Israel, memberikan petunjuk kepada Musa cara membuat tabut perjanjian. Di sini tabutnya harus dibuat dari kayu penaga, tidak bisa dengan kayu yang lain. Dan ada ukurannya. Ukurannya yakni 2,5 hasta panjangnya, sementara lebarnya 1,5 hasta dan tingginya 1,5 hasta. Jika 1 hasta adalah 0,5 meter, kurang lebihnya begitu, maka 2,5 hasta yang menjadi 2 meter 1/4 dan kemudian lebarnya sekitar 750 cm, begitu juga dengan tingginya. Ya kurang lebih begitu. Dan kemudian di ayat ke-11 kita melihat bahwa kayu ini harus disalut dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar harus disalut. Dan di atasnya dibuat bingkai emas. Ini kayunya, bentuk tabut perjanjian berupa petinya ini harus disalut dengan emas murni. Dalam dan di luar petinya itu emas semua. Ini pertanyaannya bagaimana cara mereka, Musa dan orang-orang Israel ini bisa menyalut. Menyalut ini melapisi kayu tersebut dengan emas murni. Nah, kita akan melihat di ayat-ayat berikutnya. Karena ini adalah petunjuk dari Yahweh kepada orang Israel melalui Musa. Cara membuat tabut perjanjian, kemah suci, dan perkakas-perkakasnya. Kita lanjutkan di ayat ke-12. Ayat ke-12. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Di ayat ke-12 ini, kita diberikan informasi bahwa Yahweh, Tuhannya bangsa Israel ini, mengharuskan Musa membuat 4 gelang emas untuk tabut perjanjian tersebut dan memasang gelang tersebut pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuk yang satu dan yang rusuk kedua ada 2 gelang. Di sini keempat gelang emas tersebut harus dibuat tersendiri. Ini juga masih melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mereka melakukan pembuatan gelang emas ini sementara mereka ada di gurun pasir. Kita akan mencoba mencari informasinya di ayat berikutnya, di ayat ke-13. Ayat ke-13. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Di ayat ke-13 hingga ayat ke-15 ini, Musa diharuskan membuat kayu pengusung untuk dapat mengangkat tabut perjanjian tersebut. Dan kayu pengusungnya ini harus dari kayu penaga, tidak boleh dari kayu lain, karena memang keharusannya demikian. Dan juga menyalut kayu tersebut, kayu untuk mengusung tabut perjanjian ini dengan emas, harus dilapisi dengan emas. Jadi semuanya harus emas. Dan di ayat ke-15-nya, kayu pengusung itu harus tetap tinggal dalam gelang.
sehingga tidak boleh dicabut oleh siapapun. Ya, ini adalah keharusan mengenai tabut perjanjian. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-16. Ayat ke-16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh hukum, yang akan kuberikan kepadamu. Di ayat ke-16 ini, ada keharusan lagi dari Yahweh kepada Musa, bahwa di dalam tabut perjanjian tersebut harus ditaruh loh hukum yang akan diberikan Tuhan kepada Musa. Ini akan menimbulkan satu pertanyaan bagi kita semua, bahwa sebenarnya loh hukum atau tabut perjanjian bukankah sudah diberikan kepada Musa, sudah ditulis oleh si Tuhan ini di awal waktu kita melihat adanya dasatitah. Namun ternyata di sini ada kalimat demikian, bahwa di dalam tabut perjanjian harus ditaruh loh hukum yang akan diberikan Tuhan kepada Musa. Berarti ini kronologinya bagaimana? Ini akan menjadi sangat rancu. Karena kata akan berarti Tuhan belum menurunkan dasatitah. Padahal kita sudah menerima dasatitah tersebut di pasal sebelumnya. Tapi di sini dikatakan Tuhan akan, berarti belum dibuat, belum ditulis oleh si Tuhan. Nah, inilah sesuatu hal yang memang rancu. Jika kita mencermati cerita semacam ini, kita akan menjadi gila sendiri. Kewarasan kita benar-benar tidak karuan kalau kita menganggap bahwa semuanya benar. Bagaimana cara kita menyatukan kebenaran ini? Kalau kalimat di ayat 16 ini benar, maka dasatitah baru akan turun, berarti belum dituliskan di pasal sebelumnya, yakni di pasal ke-20. Karena kita lihat bahwa di pasal ke-20 itu Tuhan telah menurunkan ke-10 firman-Nya. Tetapi justru di pasal ke-25 ini Tuhan baru akan menurunkan. Berarti kronologi dari cerita ini memang tidak ada, alias ceritanya tidak memakai waktu. Suka-suka mau menuturkannya bagaimana. Justru yang goblok adalah kita jika kita menganggap ini kronologi. Ya, ini sesuatu yang memang membingungkan dan memang membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi bagi kita semua yang memang membaca Alkitab untuk mampu menelaah. Dan lebih goblok lagi bagi kita semua jika kita menganggap semuanya ini benar. Inilah yang saya tunjukkan kepada Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada sesuatu yang memang tidak beres di Alkitab kita, di mana penyusunannya sudah tidak kronologis, tapi kita menganggap bahwa ini sesuatu yang nyata. Oh no! Tidak demikian menurut saya. Ada hal-hal yang memang tidak benar. Ada sesuatu perkataan yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan, karena ketika dimasukkan akan mengacau. Nah, inilah yang pernah dikatakan oleh Yesus jika kita telah sampai di perjanjian baru, bahwa lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama. Jadi kita harus mampu memilah dan memilih mana aja ayat-ayat yang memang itu benar dan memiliki kesesuaian dengan yang lain. Sementara yang lain hanyalah membuat pengacauan di dalam pengertian kita. Ya, itulah yang harus kita mengerti. Dan kita mau mencermati itu satu persatu. Memang butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh kemauan sehingga kita akan bisa tahu bahwa ada kalimat-kalimat ayat yang memang sebenarnya hanya untuk mengacaukan iman kita. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-17. Ayat ke-17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ayat ke-19. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas,
Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum, yang akan kuberikan kepadamu. Di ayat ke-17 hingga ayat ke-21 ini, Musa diharuskan membuat tutup pendamaian untuk menutup kotak tabut perjanjian tersebut. Di atasnya akan diberi tutup, dan ini disebut tutup pendamaian. Uniknya adalah bahwa di atas tutup pendamaian itu harus dibuat 2 kerup yang dari emas. Jika Anda mengikuti channel ini sejak awal, maka Anda akan tahu bahwa kerup ini adalah malaikat yang diciptakan Tuhan untuk menjaga di Taman Eden, menjaga pohon kehidupan, agar jangan sampai buah dari pohon kehidupan tersebut dimakan oleh Adam, Hawa, dan keturunannya. Maka diciptakan oleh Tuhan kerup, yakni malaikat. Konon demikian adanya. Sekarang Musa diharuskan membuat kerup pada tutup pendamaian tersebut. Bukankah ini sesuatu hal yang sebenarnya kontradiksi sendiri dari aturan Tuhan? Di mana tidak diperbolehkan membuat patung apapun di atas langit, di bumi maupun di bawah bumi. Sekarang Yahweh-nya ini justru menyuruh membuat kerup, di mana ini adalah makhluk yang konon di atas bumi, di atas langit, karena ini malaikat. Tapi justru dia menyuruh membuat kerup. Bukankah ini sama saja dengan menjilat ludahnya sendiri, di mana dia melarang membuat patung, ternyata di sini dia memerintahkan membuat patung. Ya, silahkan Anda tafsirkan sendiri, Anda renungkan, apakah hal ini memang benar? Jika benar, bagaimana Anda bisa menyelaraskan dengan perintah sebelumnya, di mana Dasatitah itu sendiri sudah jelas-jelas melarang untuk membuat patung. Bukankah kerup-kerup ini bentuknya nantinya patung? Lantas apa kalau bukan patung? Oh no! Apakah karena perkataan Yahweh maka diperbolehkan melanggar perintahnya? Jika demikian, bukankah kita bisa mengatasnamakan nama Yahweh yang memberikan perintah kepada kita untuk melanggar segala aturan-aturannya? Untuk itu jangan salahkan ISIS, Taliban, Al-Qaeda ketika mereka mengatasnamakan Allah mereka, melakukan hal-hal tindakan yang justru melanggar juga perintah-perintah Tuhannya. Ya, inilah gobloknya kita jika mau selalu dibodohi oleh hal-hal semacam ini. Kerup-kerup ini dibuat di atas tutup pendamaian dan dibuat dari emas murni, dengan gaya mengembangkan kedua sayap ke atas. Ini ada sayap-sayapnya. Ada sayap yang menudungi tutup pendamaian, dan kemudian arah muka dari kerup tersebut harus menghadap kepada tutup. Ya, ini hal-hal yang memang seakan-akan detail diberikan oleh Yahweh kepada Musa untuk membuat kerup-kerup tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Musa tahu bentuk dari kerup-kerup tersebut? Padahal kita tahu jelas bahwa kerup ini adanya di dalam Taman Eden. Sementara Musa sendiri tidak pernah berada di Taman Eden. Ya, mungkin kalau menurut penalaran kita zaman sekarang, Tuhan Allahnya Israel ini memberikan semacam video seperti yang kita saksikan sekarang ini kepada Musa, sehingga dia bisa melihat bagaimana bentuk kerup tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Ayat ke-22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel.
Di ayat ke-22 ini ada sesuatu yang menarik untuk kita cermati Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan berbicara kepada Musa, kepada bangsa Israel ini melalui kedua kerub tersebut yang ada di atas tutup pendamaian. Jadi suara Tuhan ini akan terdengar di antara kedua kerub tersebut. Jadi seakan-akan untuk zaman sekarang ini, kedua kerub ini merupakan speaker. Jadi suara Tuhan itu akan terdengar dari antara kedua kerub ini. Di atas tutupnya itu nanti akan terdengar suara. Karena di sini tertulis dengan jelas, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan Tuhan berbicara ini dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum. Jadi kedua kerub ini seakan-akan merupakan speakernya Tuhan. Ketika dia berbicara dari surganya sana, maka Musa akan mendengarkan suara Tuhan melalui antara kedua kerub ini. Ya, ini sesuatu yang memang menggelikan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-23. Mengenai meja roti sajian ayat ke-23. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Di sini oleh LAI diberi subjudul mengenai meja roti sajian. Dari ayat ke-23 dan 24, ada aturan bagi Musa dan bangsa Israel untuk membuat meja roti sajian. Mejanya ini harus dari kayu penaga, sama seperti yang tadi. Untuk membuat tabut perjanjian pun harus dari kayu penaga. Di sini juga menggunakan kayu penaga. Ada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Yahweh-nya ini. Dan kembali sama seperti sebelumnya, kayu ini pun harus disalut dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Ini dari emas. Harus dilapisi dari emas murni. Ya, kembali lagi pertanyaan, bagaimana Musa mampu membuat leburan emas ini? Ya, ini merupakan satu pertanyaan yang mengasah kecerdasan kita, nalar kita, apakah dapat berpikir dengan waras ataukah hanya telan mentah perkataan-perkataan ayat-ayat ini. Dan juga merupakan pertanyaan bagi kita, apakah ketika bangsa Israel ada di gurun pasir ini, mereka dengan gampang dan mudahnya menemukan kayu penaga. Saya sendiri tidak tahu apakah kayu penaga ini masih ada di zaman sekarang. Apakah yang dimaksud dengan kayu penaga? Silakan Anda cari sendiri informasi ini. Tapi inilah yang ditulis oleh Alkitab kita. Mari kita teruskan di ayat berikutnya, di ayat ke-25. Ayat ke-25. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Di ayat ke-25 hingga ke-27 ini kita diberikan informasi mengenai pembuatan meja untuk roti sajian. Di sini meja ini harus diberi bingkai emas sekeliling dari meja ini dan juga dipasang 4 gelang emas di keempat penjurunya. Dan kemudian sama seperti tabut perjanjian akan dibuatkan kayu pengusung sehingga nanti meja ini bisa diangkat. Hampir mirip dengan tabut perjanjian. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-28. Ayat ke-28. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya dan pialanya, yang dipakai untuk persembahan curahan, haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku.
Di ayat ke-28 hingga ke-30 ini masih melanjutkan cara pembuatan meja untuk roti sajian. Sama seperti dalam pembuatan tabut perjanjian, kayu untuk mengusung meja roti sajian ini pun harus dari kayu penaga dan juga disalut dengan emas, dilapisi dengan emas sehingga bisa diangkut meja tersebut. Dan kita juga melihat bahwa Musa diharuskan membuat pinggan, cawan, kendi, piala, dan lain sebagainya ini dengan menggunakan emas murni. Ya kembali lagi pertanyaannya, bagaimana Musa bisa membuat ini semua? Ini sesuatu yang harus kita renungkan. Dan terlebih-lebih adalah di ayat ke-30-nya ini. Haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Bagaimana Musa harus menyiapkan ini? Ada roti sajian yang harus tetap diletakkan di meja tersebut. Sampai berapa lama roti ini harus diletakkan? Apakah roti ini dibiarkan begitu saja? Semisal kita membuat hari Minggu, sampai kapan roti itu akan diletakkan di meja sajian? Bukankah nanti roti ini akan berjamur dan juga mungkin bisa berulat, berkutu, dan lain sebagainya? Ini tidak dijelaskan Bapak Ibu. Jadi harus ada roti sajian. Jika demikian, berapa kali sehari atau berapa hari lagi roti itu harus diganti dengan roti yang baru? Ya inilah permintaan dari Tuhannya. Itu roti terus untuk apa coba? Jika dia sudah 3 hari di atas meja, kemudian diganti yang baru, roti yang lama ini untuk diapakan? Siapa yang akan mau makan roti sajian tersebut? Bukankah ini akan satu kesia-siaan belaka? Roti itu hanya mengalami fermentasi, berjamur, berulat, berkutu, dan akhirnya dibuang. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan, membuat sesuatu yang sia-sia. Ya bagi kita ini, bagi saya pribadi, ini adalah kesia-siaan. Karena Tuhannya sendiri tidak makan, yang makan ya ulat, ya kutu itu. Apakah dengan demikian Tuhan memelihara ulat dan kutu? Ya kembali kita renungkan dengan pikiran yang waras. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-31. Mengenai kandil, ayat ke-31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya, demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga, demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Di ayat ke-31 hingga ke-36 ini, oleh LAI diberi subjudul mengenai kandil. Kandil ini adalah semacam lampstand, yaitu tempat untuk menyalakan lampu atau juga menyalakan lilin. Dalam bahasa terjemahan yang lain itu disebut candlestick, jadi semacam untuk meletakkan lilin atau mungkin juga untuk meletakkan lampu. Di sini ada cara, ada keharusan yang diterapkan oleh Yahweh kepada Musa dan bangsa Israel di dalam pembuatan kandil ini. Harus membuat bentuk bunga badam, di mana ada kelopak-kelopak yang harus dipenuhi oleh orang Israel di dalam membuat kandil tersebut. Ini juga memberikan pertanyaan bagi kita.
bukankah ada larangan untuk membuat patung? Bukankah ini juga semacam demikian? Ada ukiran tentunya membuat bunga badam. Bukankah ini satu larangan dari dasa titah? Tetapi di sini kembali kita dicekoki bahwa Yahweh-nya sendiri melanggar dari aturannya dia dengan memberikan perintah membuat bunga badam pada kandil tersebut. Ya tinggal kewarasan kita, apakah kita memang mau mengikuti ini ataukah tidak. Karena ini dua hal yang bertentangan. Dan kembali lagi, jika kita melanggar aturan dan kemudian mengatasnamakan bahwa pelanggaran itu adalah perintah dari si Tuhan sendiri, apakah kita akan terbebas dari hukuman? Ini patut kita renungkan. Jangan sampai kita nantinya dibodohi bahwa orang yang melanggar aturan apapun juga dengan mengatasnamakan bahwa itu perintah Tuhannya, dia melenggang dengan seenaknya. Dan itu telah sering kita lihat di dalam dunia nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal apakah kita masih mau mempercayai hal-hal yang demikian, ataukah kita mulai mengambil sikap yang lebih tegas terhadap segala pelanggaran hukum. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-37. Ayat ke-37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di ayat ke-37 hingga ke-40 ini merupakan ayat-ayat terakhir, dan kita melihat bahwa Musa diharuskan membuat kandil itu 7 lampu. 7 lampu ini kemungkinan adalah 7 tempat untuk lilin. Ya, 7 lampu bisa untuk menerangi apa-apa yang ada di depan dari kandil tersebut. Ya, kalau kita melihat ini merupakan tempat lampu, lampu zaman dahulu menggunakan minyak, maka kandil ini akan ada tempat minyak, sehingga ada 7 penerangan di atas kandil tersebut. Ya, saya rasa cukup terang. Jika kita melihat demikian, kita juga melihat ada candlestick atau tempat lilin yang cukup besar, sehingga dapat ditaruh 7 batang lilin di atasnya. Jika kita membawa kemana-mana, ya lumayan terang, asal jangan sampai lilin tersebut mati atau padam ditiup angin. Kita lihat di sini di ayat ke-38 dan 39-nya. Ini sepit atau penadahnya haruslah dari emas murni. Dan emas murni yang digunakan ini sebanyak 1 talenta untuk membuat kandil dan perkakasnya itu. 1 talenta ini kurang lebih 34 kilo kalau zaman sekarang. Ini saya berusaha mencari ukuran talenta ini. Ternyata dari Alkitab Sabda sendiri dikatakan bahwa 1 talenta ini kurang lebih 34 kilogram emas. Ya, ini menjadi pertanyaan kita, dari mana Musa bisa mendapatkan emas ini? 34 kilo ini bukan main, cukup banyak. Dan di ayat ke-40-nya ini, Musa diingatkan untuk membuat semua yang sudah dijelaskan oleh Yahweh-nya ini sesuai yang ditunjukkan di atas Gunung Sinai tersebut. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 40 ayat dari pasal ke-25 Kitab Keluaran telah kita telaah, kita cermati satu demi satu, sehingga kita bisa mengetahui kebenaran-kebenaran yang ditulis di Alkitab kita ini. Ada hal-hal yang memang terkadang membuat kita bertanya-tanya mengenai kebenaran-kebenaran tersebut. Apakah memang semuanya ini merupakan kenyataan yang pernah terjadi, ataukah hanya satu rekayasa, ataukah sebuah dongeng belaka yang diceritakan turun-temurun dari nenek moyang mereka.
ke anak cucu mereka. Dan parahnya adalah, jika ini adalah satu dongeng Yahudi yang dikhususkan bagi mereka orang-orang Yahudi, mengapakah kita yang ada di Indonesia ini mempercayai hal tersebut? Ini seakan-akan menunjukkan bahwa kita ini memang tidak memiliki Tuhan sendiri. Leluhur kita seakan-akan hanyalah orang-orang ateis, orang animisme, dinamisme yang tidak pernah mendapatkan petunjuk apapun dari Tuhan. Apakah benar demikian? Ini harusnya bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kita harus mampu menggali dari leluhur kita. Apakah benar bahwa Tuhan tidak pernah memelihara kita? Ini harus kita pertanyakan juga. Seakan-akan hanya orang Israel lah yang menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Apakah benar demikian? Jika kita melihat realitanya bahwa orang Israel hidupnya lebih banyak susah daripada kita. Hanya karena kebodohan bangsa Indonesia lah, maka sampai sekarang kita masih terpuruk, masih banyak mengalami kelambatan dibanding bangsa-bangsa lain. Ya, ini merupakan satu introspeksi diri bagi kita, orang per orang, pribadi per pribadi bangsa Indonesia ini. Demikianlah Bapak Ibu, apa yang telah kita pelajari di kitab Keluaran pasal 25 ini kiranya dapat membuat kita menjadi semakin cerdas dan iman kita menjadi semakin kuat. Saya sebagai host dari channel Sang Penghujat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda curahkan di dalam tayangan kita kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga bagi para penonton-penonton baru yang bergabung di channel ini. Silahkan Anda ikuti tayangan-tayangan sebelumnya untuk dapat menambah wawasan Anda mengenai Alkitab. Satu pembedaan, apa yang Anda pelajari, Anda yang temukan di channel Sang Penghujat ini tentunya akan sangat berbeda dengan apa yang Anda terima di gereja Anda, melalui pendeta, melalui evangelis, atau apapun yang Anda terima di gereja Anda. Semoga perbedaan-perbedaan antara channel Sang Penghujat ini dengan apa yang Anda terima di gereja Anda menambah wawasan Anda untuk mampu menelaah lebih lanjut dengan kewarasan yang penuh dan kecerdasan yang tinggi, sehingga Anda tidak menjadi bimbang tapi justru mampu menemukan titik terang yang dapat Anda imani lebih baik. Sekali lagi terima kasih untuk segenap perhatian Anda, dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Shalom.